kita bagai sekuntum bunga. Pagi tunggu berlalu, sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah kau manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hidup ini hanya sementara, Segalanya kan segera sirna. jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hati sabar hadapi cobaan. Tak pernah kekeringan, Memuji Tuhan bagai daun, tak pernah kekeringan. Bersuka cita memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu baru saja mendengarkan sebuah lagu yang sebetulnya sudah setahun ini. Albumnya sudah selesai dan saya yakin lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bahwa hidup kita ini hanya sementara, segalanya akan segera sirna. Dan saudara-saudara, kesadaran bahwa hidup ini adalah sementara membuat kita menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya senang
sekali mengutip beberapa ayat yang ada dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Yakobus, yang mengatakan, hidupmu itu seperti uap, hidupmu itu seperti rumput yang tumbuh kemudian layu. Pemazmur juga menggambarkan hidupmu itu seperti bayang-bayang yang muncul kemudian hilang. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat dan keabadian ini panjang, kita baru menyadari apa yang penting di dalam hidup ini. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan. Sehingga kita menemukan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hidup ini singkat dan Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hubungan dengan Allah itu menjadi prioritas. Karena Dia yang memiliki kehidupan kita. Dia yang punya kehidupan ini, saudara. Amin. Saya hanya ingin kembali mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan bermain-main dengan hidup, karena hidup ini singkat. Dan di dalam hidup yang singkat ini Tuhan punya misi. Kalau saudara tidak percaya, bukalah Alkitab di Efesus 2 ayat yang ke-10. Bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk sebuah misi. Misinya apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Artinya sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah mendesain kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya. Allah punya rencana untuk hidup saudara. Jadi tugas saudara dan saya adalah menemukan rencananya. Maka berbahagialah orang yang sudah menemukan rencana Allah dalam hidupnya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu punya fungsi, punya maksud. Tuhan menciptakan kita juga ada maksud. Nah, orang-orang yang sudah menemukan maksud hidup, saya anggap sebagai orang-orang yang sudah berhasil. Karena definisi berhasil adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, berbagi kebaikan sepanjang hidup. Ayo saudara hafalkan ya. Ini penting sekali bagi Anda semua yang masih galau, masih bingung, masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan kasih saya misi ini apa, misi hidup saya apa. Saudara mungkin tidak tahu, karena saudara belum menemukan untuk apa kita dikirim ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya diberkati oleh Pak Miles Monroe, karena dia mengatakan hidup ke dalam dunia atau kita dikirim ke dunia ini dengan 3 tujuan. Sekolah karakter, sekolah mengasihi, dan sekolah melayani. Dan di dalam sekolah pelayanan itulah yang disebut dengan sekolah misi. Kita dikirim ke dalam dunia karena Tuhan punya misi. Misinya apa? Misinya seperti yang dituliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Maka tugas saudara dan saya adalah menemukan rencananya, hidup sesuai dengan rencananya, menjadi maksimal sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mungkin saudara akan mengatakan, bagaimana mungkin Pak saya bisa mencapai rencananya? Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya kalau saya sendiri belum tahu? Nah, cara terbaik untuk saudara mengetahui tujuan hidup, datanglah kepada Dia yang menciptakan hidup. Kalau saudara ingin tahu tujuan hidup saya apa, datanglah kepada Tuhan yang memberi hidup. Karena yang memberi hidup, yang menciptakan hidup, Dialah yang punya blueprint, Dia punya semua rencana yang sudah ditetapkan bahkan sebelum Anda lahir. Maka saudara-saudara baca Efesus 2 ayat 10.
Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan saudara-saudara yang sudah melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup, saudara akan menemukan apa yang disebut dengan makna kehidupan. Hari ini saya berada di Phoenix, Amerika. Saya mengetahui mengapa saya ada di sini karena saya sedang menjalankan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Berbagi kebaikan. Haleluya. Jadi saya taruh di judul daripada renungan ini adalah Mission Possible. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan selalu menyediakan segalanya supaya rencananya bisa terlaksana. Kalau Tuhan kasih saudara visi, Tuhan kasih provisi. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara sebuah tanggung jawab pekerjaan, Tuhan akan memberikan orang-orang bahkan sumber daya sehingga tanggung jawab saudara akan terlaksana. Saya percaya itu saudara-saudara karena saya sudah mengalami dan saya ingin saudara hidup di dalam rencana Tuhan sehingga waktu kita mengakhiri kehidupan ini kita bisa mengakhiri dengan senyum dan mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Seperti Rasul Paulus. Maka saudara-saudara yang masih bingung, tidak tahu bagaimana dengan hidup ini, nanti bagaimana dengan masa depan hidup saya, apa yang harus saya lakukan. Saya mengatakan kepada saudara-saudara bahwa kita berada di dunia ini bukan hanya sekedar untuk hidup. Jadi jangan hanya sekedar nyari makan supaya bisa hidup. Karena ada rencana Tuhan lebih dari sekedar kita hidup. Satu hal yang penting bagi Anda sekalian untuk diingat bahwa Tuhan mengirim kita ke dalam dunia ini supaya hidup kita bisa menghidupi orang lain. Itulah sebabnya dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan kebaikan, berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita sedang menjalankan amanah dari Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik saudara. Cara Tuhan melakukan kebaikan untuk mereka yang memerlukan kebaikan dari Tuhan selalu memakai orang baik. Jadi kalau saudara menjadi orang baik, melakukan kebaikan untuk mereka yang memerlukan kebaikan ilahi, saudara sedang menjalankan misi dari Tuhan. Maka berbahagialah orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah, kata kitab Mazmur pasal 41. Karena apa? Orang itu akan diluputkan dari malapetaka. Dia akan dibuat bahagia. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya, kata firman Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Dikatakan juga, kalau kamu sakit, kalau engkau sakit, Tuhan akan menjadi perawat pribadi Anda. Itu janji Tuhan. Dan itu sudah saya alami. Ketika saya sakit kanker, ketika saya sedang menghadapi kesulitan, ketika sedang menghadapi tantangan, ketika sedang dimusuhi oleh orang, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan punya kepentingan. Kepentingannya apa? Tuhan memakai orang baik untuk menolong orang yang perlu kebaikannya Tuhan. Amin. Ini contoh. Masih ingat Nabi Elia yang kelaparan di musim kemarau. Memang Tuhan bisa memakai burung gagak untuk kasih makan dia. Tetapi ada waktu di mana sungai Kerit sudah kering. Tuhan pakai seorang janda untuk memberi makan Nabi Elia. Jadi Tuhan pakai orang untuk menolong orang. Maka berbahagialah Anda yang sudah menemukan misi ilahi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati dan kiranya renungan malam ini bisa menolong saudara untuk menemukan panggilan hidup saudara. Ini yang paling penting, saudara. Hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan misinya Tuhan. Dan kalau itu misi dari Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita. Tuhan mengirimkan segala sumber daya sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan pertolongannya.
Amin. Jadi mungkin saudara punya kerinduan, punya mimpi untuk melakukan sesuatu, dan saudara terbentur dengan tantangan, masalah, keuangan, dan sebagainya. Bawa misi saudara kepada Tuhan dan ingatlah bahwa kalau itu dari Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Maka dalam melakukan misi Tuhan, saudara-saudara, belajarlah mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sehingga apa yang saudara lakukan benar-benar pada akhirnya bisa Anda raih, Anda capai karena semata-mata pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya renungan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara. Apapun yang saudara hadapi, tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat renungan malam ini. Biarkanlah kami bisa kembali menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kami. Dan kalau Tuhan sudah memberikan rencananya, Tuhan akan memampukan kami untuk menyelesaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Hidup ini hanya sementara, seperti nyanyian tadi, saudara. Maka saudara, lakukanlah sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah mengakhiri dengan penyesalan. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi tumbuh berlalu, sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah kau manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya.
keringat, bersuka cita, memuji Tuhan.